semuanya sudah siap. Untuk hari ini kita lakukan pembiasaannya, dimulai saja. Mungkin ada kendala teknis dari Pak Alpan ya, tidak bisa join. Silakan untuk yang lainnya tolong disimak ya, tolong disimak, tolong didengarkan intisari atau maknanya dari cerita-cerita yang teman-teman kita sampaikan, kita pahami ya. Coba yang pertama siapa yang mau bercerita tentang yang mau siapa dulu? Siapa dulu? Sarah. Sarah dulu apa ini dulu atau Sarah dulu, Pak. Sarah dulu. Oke, sok silakan Sarah, sok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Siti Hajar Agustin dari 10 Perawat 2 akan meresensi buku yang telah saya baca, yaitu The Sky is Crazy. Penulis dari buku ini adalah Yvonne Lee. Penerbit dari buku ini Gradian Media Tama, dan tebal halaman buku ini ada 238 halaman yang diterbitkan pada bulan April tahun 2009. The Sky is Crazy ini menceritakan tentang Yvonne Lee, seorang mantan pramugari asal Malaysia yang menuangkan semua suka dukanya di dalam buku ini. Karena banyak kita ketahui, pramugari adalah salah satu profesi yang sangat diidam-idamkan banyak wanita dan tidak semua wanita bisa melakukannya. Apalagi pramugari ini adalah salah satu profesi yang terkesan sangat tua, sangat glamor, mewah, terpelajar, cantik, juga bisa meningkatkan derajat seseorang dalam berprofesi itu sendiri. The Sky is Crazy ini menceritakan Yvonne Lee menceritakan tentang Yvonne Lee yang bekerja sebagai pramugari dengan kejenuhan-kejenuhan dan cerita-cerita lucu unik di dalam pesawat. Yvonne Lee juga menceritakan tentang salah satu kejenuhannya yang harus memberitahu tentang penggunaan dan menyajikan makanan di dalam pesawat. Ya, lanjut. Sinyalnya kayaknya jelek ya. Oke, silakan dilanjutkan. Oh, ada Pak Alpan, lagi lanjut Pak Alpan sama Pak Alpan ya. Oh ya, mohon maaf barusan ada ini masalah koneksi. Ya, silakan untuk 10 Perawat 2 ya. Bapak, maaf, katanya Ya, gimana? Oke, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Khailazah 2. Saya akan mereview novel yang berjudul Ajimah Derita Gadis Aleppo. Penulisnya Arum Faiza, peneran. Kesimpulannya, Ajimah adalah dapat merayakan tahun barunya bersama keluarga di tahun berikutnya. Namun, semua berubah sejak Abi Syarif yang dijuluki Macan Aleppo pergi ke kota Dara. Awal gejolak perang Suriah pecah. Setelah kejadian itu, malaikat maut tanpa ampun menjemput Umi Fatimah, ibunya, serta
juga saudaranya dengan kejadian-kejadian dan cara yang berbeda. Ajimah mempunyai keluarga yang sangat kental dengan agama. Abinya seorang yang soleh, seorang imam yang sangat dermawan. Uminya seorang solehah. Ajimah juga mempunyai 2 orang kakak dan 1 orang adik. Ajimah sudah dididik dari kecil untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cita-cita Ajimah dari kecil ingin menjadi penghafal Al-Quran. Hikmah dari novel ini adalah untuk senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Novel ini juga mengajarkan bagaimana sabar, ikhlas, tabah ketika musibah datang, dan kuatnya seorang gadis yang ditinggalkan oleh keluarganya satu persatu dan secara perlahan dengan cara yang berbeda-beda. Ya, terima kasih. Silakan, tadi sudah disebutkan ya, yang bertugas untuk mencoba mereview atau menjelaskan kembali apa yang sudah dibaca. Silakan berikan kesimpulan-kesimpulan. Oke, selanjutnya silakan masih kelas 10 perawat 2 ya, untuk tugasnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda Mahardika dan kelas 10 perawat 2. Saya akan mereview meresensi buku yang berjudul Dikta dan Hukum. Buku ini ditulis oleh Dian Farah, diangkat dari Alphabet Universe Twitter, diterbitkan oleh Lovable dan Asoka Aksara. Buku ini berjumlah 388 halaman. Buku ini menceritakan tentang Dikta dan tentang seorang laki-laki yang bernama Dikta dan perempuan yang bernama Nadira. Dikta adalah seorang mahasiswa hukum tingkat akhir dan Nadira adalah seorang siswi SMA kelas 12 IPS. Dikta dan Nadira sudah kenal sejak kecil dan mereka pun dijodohkan karena permintaan terakhir dari mendiang ayah Dikta. Namun keduanya tidak menginginkan perjodohan tersebut karena Nadira sudah memiliki kekasih dan Dikta belum bisa melupakan cinta pertamanya. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai jatuh hati satu sama lain. Dan saat itulah Dikta mulai merasa takut karena Dikta sedang menderita penyakit ginjal stadium akhir. Dan hal itu bisa membuat semesta memisahkan mereka kapan saja. Tapi saat itu juga, Nadira menjadi alasan untuk Dikta bertahan hidup lebih lama, rajin melakukan HD, dan Nadira lah orang pertama yang selalu ingin Dikta lihat ketika bangun tidur. Dikta juga mendapatkan semangat dari sahabat-sahabatnya dan juga ibunya. Semua itu yang membuat Dikta bersyukur selama ini. Namun tidak lama setelah Nadira selesai ujian, semesta merebut Dikta dari Nadira dan keluarga serta sahabat-sahabatnya. Ada Undang-Undang Dikta dan Nadira. Pasal 1. Dasar hukum perjodohan yang mengikat dua belah pihak, Nadira dan Dikta. Pasal 2. Membuat tentang bagaimana keduanya tanpa sadar saling menghindar agar tak jatuh hati. Pasal 3. Menjelaskan kedua belah pihak terhukum dengan jatuh hati yang tak bisa mereka hindari lagi. Pasal 4. Ketentuan umum keduanya sebagai kekasih yang saling mengasihi. Namun sekuat apapun sebuah pasal mengikat suatu hukum, tetap ada satu hukum tertinggi, yaitu hukum Tuhan. Satu-satunya yang berkuasa penuh menentukan akhir dari cerita Dikta dan Nadira yang diyakini akan abadi. Pesan yang bisa saya ambil dari buku ini adalah Dikta mengajarkan kita untuk tidak pantang menyerah, selalu bersyukur dengan hari-hari yang telah dan sedang kita jalani. Dikta mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Sekian, terima kasih.
Ya, terima kasih juga atas Winanda Mahardika ya yang sudah memaparkan hasil yang apa yang dibaca, kemudian memberikan pesan-pesan berikut apa yang menjadi pembelajaran yang dapat diambil ya dari cerita itu. Ya, bagus. Silakan, masih ada lagi ya yang lainnya. Siapa sekarang? Saya dulu aja, Pak. Ya, silakan. Dimulai saja. Maka nama saya Reparianti Jahwa Pradila dari kelas 10 Perawat 2. Judul buku yang akan saya bacakan ialah Hujan dari penulis Terelie, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit Januari 2016, dan tebal halaman 320 halaman. Novel ini menceritakan tentang Esok dan Lail yang memerankan tokoh utama. Keduanya dipertemukan pasca gunung meletus. Sedangkan tokoh pendampingnya ada Mariam yang menjadi sahabat Lail, wali kota beserta istrinya, Claudia, Elijah, ibunya Lail, ibu penjaga asrama, dan ibunya Esok. Efek letusan gunung sangat dahsyat karena memporak-porandakan hampir seluruh isi bumi dan hanya menyisihkan 10% manusia. Selain itu, cuaca dan iklim menjadi kacau. Lail adalah tokoh wanita yang sederhana, tinggal di panti sosial, menjadi relawan kemanusiaan, dan mengayam pendidikan di sekolah perawat. Ia menyimpan perasaan cinta yang mendalam selama bertahun-tahun pada Esok, namun tidak bisa diungkapkan. Esok sendiri tak memiliki waktu yang lebih hanya sekedar menemani atau menghubungi karena kesibukannya. Esok yang memiliki nama lengkap Soke Bahtara ini merupakan anak muda yang pintar dan jenius. Ketika berumur 16 tahun, ia berpindah ke ibu kota untuk meneruskan sekolah. Akhirnya ia bisa membuat mobil terbang untuk pertama kali. Cerita ini mengangkat genre science fiction, di dalamnya terdapat bumbu-bumbu kisah percintaan remaja. Selain itu, juga menceritakan dunia masa depan yang penuh teknologi canggih. Peran manusia sudah diganti dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Amanat yang bisa saya ambil dari kisah ini adalah dengan melakukan berbagai kesibukan, kita bisa melupakan banyak hal. Namun, melupakan bukanlah solusi bijak mengatasi kesedihan. Solusi terbaik adalah menerima segala agar tidak menjadi beban. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, bagus ya, Reva. Dari beberapa yang barusan dibaca ya, dan teman-teman yang lain di Perawat 2. Membaca mengenai bagaimana kisah atau bagaimana satu cerita pengalaman hidup atau pesan-pesan moral atau mungkin pesan-pesan untuk bagaimana dalam menyikapi ya segala persoalan-persoalan supaya kita semua mendapatkan ilmu dari pengalaman. Itu ya. Jadi kita bisa juga mendapatkan ilmu dari pengalaman orang lain. Makanya ada yang disebut dengan sejarah ya. Nah, sejarah itu termasuk ilmu untuk kita bercermin melihat ke depan dengan evaluasi pembelajaran supaya tidak ada dalam kesalahan. Itu ya diantaranya. Jadi tentunya kita melihat sejarah itu, kisah seseorang sebagai pengalaman itu, kita jadikan sebagai pengalaman. Pengalaman tentunya ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, nah tentunya kita memiliki ilmu gitu ya. Untuk bagaimana ketika pengalaman hidup orang lain ternyata kita hadapi dengan persoalan kita sendiri, maka pengalaman itu menjadi sebuah ilmu. Oke, masih ada lagi?
Sudah semuanya? 10 perawat tua. Ada Saya lagi satu orang. Ya, Sarah. silakan. Ya, Sarah. Silakan Assalamualaikum dimulai. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Siti Hajar Agustin dari 10 Perawat 2. Di sini saya akan meresensi buku yang telah saya baca. Judulnya adalah The Sky is Crazy. Penulis dari buku ini adalah Yvonne Lee dan penerbit dari buku ini Gradient Media Tama. Tebal halaman buku ini ada 238 halaman dan diterbitkan pada bulan April tahun 2009. The Sky is Crazy ini menceritakan tentang Yvonne Lee, seorang mantan pramugari asal Malaysia yang menuangkan semua suka dukanya di dalam buku ini. Karena banyak kita ketahui, pramugari adalah profesi yang banyak dikagumi oleh para wanita dan tidak semua para wanita bisa melakukannya. Profesi pramugari ini terkesan sangat wah, glamor, mewah, juga bisa meningkatkan derajat seseorang dalam pencitraannya yang serba sempurna. Karena memang pramugari ini dituntut untuk kesempurnaan dan kedetailan. Karena bisa mencoreng citra maskapai atau bisa mengakibatkan efek yang fatal untuk penerbangan dan penumpang. Namun, Yvonne Lee menceritakan tentang kejenuhannya dalam profesi pramugari. Salah satunya adalah ketika ia harus memberitahukan penggunaan sabuk pengaman yang tidak sedikit penumpang yang tidak memperhatikannya. Juga ketika ia menyajikan makanan yang apabila pesawat itu bisa menampung beratus-ratusan penumpang, jadi dia harus memberitahukan dan menawarkan makanan beratus-ratus kali setiap pengudara. Lalu dalam buku ini juga banyak cerita-cerita lucu dan jenaka dari cerita-cerita dari pramugari ini. Salah satunya ketika ingin salah satu penumpangnya Oke. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 7.31 ya, lebih 31 menit. Mungkin semuanya sudah membacakan hasil dari literasinya. Sudah semua ya, kelas 10 perawat 2. Ya. Terima kasih barusan Sarah Siti Hajar sudah menyampaikan ya, mereview tentang apa yang dibaca. Jadi sekali lagi bahwa literasi ini akan membuka satu wawasan bagi kita semua, ya, dan kita tentunya akan mendapatkan banyak-banyak ilmu dari pengalaman-pengalaman orang lain yang mereka membuat sebuah novel, mereka menuliskan, ya, untuk memberikan sebuah pelajaran tentang apa yang mereka alami, gitu, seperti itu ya. Nah itu. Jadi yang nanti kalian bisa baca itu mungkin bisa saja yang kalian sukai, dan tentunya pembelajaran yang lain juga harus mencoba untuk dibaca ya, seperti itu. Ada Pak. Ya, oke, sekali lagi ini maksudnya waktu sudah habis ya untuk pembiasaan literasi ini. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan untuk membaca itu adalah satu kebutuhan pokok ya, terutama bagi peserta didik. Dan bagi guru pun tidak ada ya untuk menambah wawasan itu kecuali dengan selalu membaca. Jadi membaca itu tidak ada terkena dengan masalah usia, ya, dengan masalah profesi dan yang lain. Meskipun misalkan seorang apoteker, seorang guru atau seorang dokter itu semua tidak akan bisa memahami segala kondisi, segala pemahaman kecuali dengan membaca dan membaca. Karena ilmu itu tidak akan berhenti dalam satu waktu, tapi selalu akan kita butuhkan. Makanya
literasi ini harus menjadi pembiasaan kalian selain dari kegiatan pembiasaan di sekolah. Karena tidak ada lagi jalan untuk menambah wawasan, untuk adanya power hidup, ya, kekuatan dalam hidup. Karena kekuatan dalam hidup itu bisa diukur dari apa? Dari seolah-olah kita melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyikapi segala persoalan hidup, ya, baik dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam keluarga, semuanya itu dengan selalu membaca dan ya, apalagi membaca Al-Qur'an, ya. Ini yang diutamakan. Setelah itu baru kita membaca semua yang tentunya akan menambah wawasan bagi kalian, pengalaman bagi kalian, ilmu bagi kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang hidup dengan ilmu dan dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya segala persoalan. Ya, nah, itu mungkin yang dapat disampaikan pada pagi ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan dan mudah-mudahan kita diluaskan rezekinya dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak tutup di kegiatan pembiasaan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar kita selalu mengakhiri segala sesuatu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengawali segala sesuatu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, semuanya kita sama-sama untuk berdoa. Bapak akan bacakan doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah ilmu yang bermanfaat, luaskanlah rezeki, berikanlah rezeki yang baik, terimalah amal ibadah kami sebagai amal ibadah yang akan menurunkan rahmat, maghfirah, dan ampunan-Mu, serta Engkau memberikan kepada kami semua segala jalan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dede, mungkin ada pengumuman. Pak Dede ada? Cukup, Pak Alpan. Oh iya, terima kasih Pak Dede.